Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anakku? Alhamdulillah, semoga anak-anakku, siswa-siswi kelas 4 SD Muhammadiyah Sagan senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang Pak Guru cintai dan banggakan, alhamdulillah anak-anakku sudah menempuh penilaian tengah semester. Semoga semua mata pelajaran dalam PTS tersebut, anak-anak bisa mendapatkan hasil yang maksimal, hasil yang terbaik. Amin. Anak-anakku, meskipun anak-anakku kemarin telah menempuh PTS, khususnya untuk pelajaran matematika, yaitu materi faktor dan kelipatan, namun masih ada satu lagi materi pembelajaran yang terkait dengan faktor dan kelipatan, yaitu bagaimana cara menyelesaikan soal cerita. Nah, jadi yang kemarin anak-anakku sudah pelajari tentang faktor dan kelipatan, itu bisa digunakan untuk memecahkan masalah sehari-hari yang mungkin saja akan kalian temukan. Nah, pada kesempatan ini nanti kita akan pelajari bagaimana cara memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan FPB atau faktor persekutuan terbesar dan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Nah, berikut ini nanti akan saya sampaikan beberapa soal sekaligus bagaimana cara memecahkannya. Silakan diikuti dengan baik-baik. Bab 2, faktor dan kelipatan, tentang soal cerita FPB dan KPK. Soal cerita yang berkaitan dengan FPB. Soal pertama. Rizky memiliki 12 butir kelereng berwarna merah dan 18 butir kelereng berwarna hijau. Ia akan memberikan untuk beberapa temannya. Berapa jumlah teman paling banyak yang dapat diberi kelereng agar setiap anak mendapatkan kelereng berwarna merah dan hijau dengan jumlah yang sama? Nah, bagaimana cara menyelesaikan untuk persoalan seperti ini? Ya, penyelesaiannya, jika kalian menjumpai soal cerita seperti ini, silakan dikerjakan dengan urutan yang benar. Yaitu yang pertama, diketahui. Apa yang diketahui? Nah, yang diketahui yang pertama adalah kelereng merah. Jumlah kelereng merah ada 12 butir. Kemudian jumlah kelereng hijau ada 18 butir. Kemudian setelah diketahui, apa yang ditanyakan? Ya, yang ditanyakan adalah berapa jumlah teman paling banyak yang dapat diberi kelereng merah dan hijau dengan jumlah yang sama untuk setiap anak. Nah, sekarang kita jawab. Di sini ada beberapa kata kunci atau kalimat kunci. Kata kunci atau kalimat kuncinya adalah di sini diberikan. Kemudian jumlah kelereng merah dan hijau sama. Jika menjumpai persoalan seperti ini, maka itu bisa dipecahkan dengan cara mencari FPB atau faktor persekutuan terbesar. Nah, sekarang kita cari FPB dari 12 dan 18. Kita akan gunakan cara pertama, yaitu dengan faktor bilangan. Faktor 12 itu adalah 1 dengan 12, kemudian 2 dengan 6, kemudian 3 dengan 4, habis. Ya. Sehingga faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Berikutnya kita cari faktor dari 18. Berapa saja? Ya,
Yang pertama 1 dengan 18, kemudian 2 dengan 9, kemudian 3 dengan 6. Habis ya. Sehingga faktor dari 18 adalah ini 1, 2, 3, 6, 9, 18. Nah, FPB dari 12 dan 18 itu merupakan faktor dari 12 dan 18 yang sama dan terbesar. Nah, mana yang faktor yang sama dan terbesar? Nah, ini adalah 6 ternyata. Nah, ini faktor yang sama dan terbesar adalah 6. Sehingga FPB dari 12 dan 18 adalah 6. Jadi, kesimpulannya jumlah teman paling banyak yang dapat diberi kelereng merah dan hijau dengan jumlah yang sama untuk setiap anak adalah 6 anak. Demikian untuk soal pertama. Kita lanjutkan soal kedua. Soalnya, ibu membeli telur bebek dan ayam masing-masing 54 dan 72 butir. Telur akan dikemas menjadi beberapa kantong plastik. Berapa jumlah kantong plastik yang paling banyak agar setiap kantong berisi telur bebek dan ayam dengan jumlah masing-masing sama? Kemudian pertanyaan berikutnya, berapa jumlah telur ayam dan bebek dalam setiap kantong? Nah, mari kita jawab. Penyelesaiannya. Diketahui telur bebek jumlahnya berapa? 54 butir. Kemudian telur ayam jumlahnya berapa? 72 butir. Kemudian apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan ada 2, yaitu berapa jumlah kantong plastik paling banyak agar berisi telur bebek dan ayam dengan jumlah yang sama. Kemudian, berapa jumlah telur bebek dalam satu plastik atau satu kantong? Selanjutnya, berapa jumlah telur ayam dalam satu plastik? Kemudian kita jawab, di sini kata kuncinya adalah dikemas atau diletakkan di dalam. Serta jumlah telur bebek dan ayam sama. Berarti ini kita mencari FPB-nya. Berikutnya adalah penyelesaiannya ini. Kita cari FPB dari 54 dan 72. Nah, kalau tadi kita menggunakan cara pertama, sekarang kita gunakan cara yang kedua, yaitu dengan cara faktorisasi prima. Nah, kita faktorisasi prima, 54, ini 2 dengan 27. Kemudian kita faktorisasi prima lagi, 27, yaitu 3 dengan 9. Berikutnya, 9, itu 3 dengan 3. Berikutnya adalah 72, kita faktorisasi. 72 dibagi berapa? Bagi 2, hasilnya 36. Kemudian 36 kita bagi lagi, bagi 2, berapa? 18. Kemudian 18 kita faktorkan lagi, 2 dan 9. Ya, 9 kita faktorkan lagi, berapa? 3 dengan 3. Ya, sehingga faktorisasi prima dari 54 adalah 2 kali 3 kali 3 kali 3. Ini atau 2 kali 3 pangkat 3 karena 3-nya ada 3. Kemudian faktorisasi prima dari 72 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3. Ini atau 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Nah, FPB itu diperoleh dari faktor prima yang sama
untuk 2 atau lebih bilangan yang dicari dengan pangkat terkecil. Nah, ini mana faktor prima yang sama untuk kedua bilangan, yaitu 54 dan 72? Ya, ini adalah 2. 2 di 54 ada, di 72 juga ada. Tapi syaratnya yang dipakai adalah pangkatnya terkecil. Di sini pangkat 1, kalau nggak ada itu berarti pangkat 1. Ini pangkat 3, berarti yang dipakai adalah ini, yang 2 yang atas. Kemudian satunya adalah 3 pangkat 2. Nah, di sini 3 pangkat 3 ada 54, kemudian 3 pangkat 2 di 72. Maka kita pakai yang 3 pangkat 2. Sehingga FPP dari 54 dan 72 adalah 2 ini kali 3 pangkat 2. Nih. Sehingga kita uraikan 2 kali 3 kali 3. 3-nya ada 2. Kita hitung hasilnya adalah 6 kali 3, 18. Jadi jumlah kantong paling banyak agar berisi telur bebek dan ayam dengan jumlah yang sama adalah berapa? 18 kantong. Ya. Sehingga dalam satu kantong ada isi telur bebek dan ayamnya berapa? Nah, kita jawab sekarang. Jumlah telur bebek dalam setiap kantong itu dihitung dari jumlah telur bebek dibagi jumlah kantongnya. Yaitu 54 butir telur bebek dibagi 18 kantong. Berapa hasilnya? 3 butir. Kemudian jumlah telur ayam dalam setiap kantongnya. Ini diperoleh dari jumlah telur ayamnya dibagi jumlah kantongnya. Sehingga 72 butir telur ayam dibagi 18 kantong. Hasilnya adalah 4 butir. Jadi, dalam satu plastik itu nanti akan berisi 3 telur bebek dan 4 telur ayam. Berikutnya soal nomor 3. Sekolah akan membagikan sembako berupa 120 kg beras, 90 kg gula, dan 150 bungkus mie instan. Ketiga bahan sembako akan dikemas menjadi beberapa paket. Berapa paket paling banyak yang dapat dibuat dengan isi masing-masing bahan sama? Kemudian berapa jumlah atau isi masing-masing bahan dalam setiap paketnya? Nah, sekarang kita kerjakan. Penyelesaiannya adalah yang diketahui berasnya berapa? 120 kg. Kemudian gulanya 90 kg. Kemudian mie instan berapa? 150 bungkus. Kemudian apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah berapa jumlah paket paling banyak agar berisi beras, gula, dan mie instan dengan jumlah yang sama. Kemudian berapa jumlah atau isi dari masing-masing paket tersebut. Kemudian kita jawab, ini kata kuncinya adalah dikemas atau diletakkan di dalam suatu wadah. Kemudian jumlah atau isi masing-masing bahannya sama. Ini berarti kita mencari FPB. Sekarang kita tentukan FPB dari 120, 90, dan 150. Nah, kita tentukan dengan cara tabel atau tangga, yaitu cara ketiga, yaitu dengan cara dibagi dengan bilangan prima sampai hasil bagi terakhirnya adalah 1 atau habis. Nah, kita buat sekarang tangga atau tabelnya 120, 90, dan 150. Ini adalah bilangan genap, maka tentu bisa dibagi 2. Berapa hasilnya? 120 bagi 2, 60, 90 bagi 2, 45, 150 bagi 2, 75. Karena 2 bisa membagi ketiga bilangan ini sekaligus, maka ini kita berikan lingkaran atau kita tandai.
Kemudian kita bagi lagi, jika masih bisa dibagi 2, bagilah 2. Nah ini dibagi 2, 60 dibagi 2, bisa? Ya hasilnya adalah 30. 45 dibagi 2. Oh ternyata sisa, kalau sisa maka dituliskan 45. Kemudian 75 dibagi 2, tidak bisa atau sisa, maka dituliskan 75. Berikutnya, ini 30 masih bisa dibagi 2 karena genap. Kita bagi 2 dulu. 30 bagi 2, 15. Kemudian 45 dibagi 2, tidak bisa atau tidak habis, maka kita tuliskan 45. Kemudian 75 dibagi 2 juga tidak bisa atau tidak habis, maka kita tuliskan 75. Berikutnya, ini ganjil, tentu tidak bisa dibagi 2, maka kita coba bilangan prima berikutnya, yaitu berapa? 3. Kita bagi 3. 15 dibagi 3, hasilnya 5. Kemudian 45 dibagi 3, hasilnya adalah 15. 75 dibagi 3 berapa? 25. Berikutnya, nah ini karena 3, ini habis membagi 15, 45, dan 75 sekaligus, maka kita berikan tanda atau dilingkari. Berikutnya, coba masih kita bagi dengan 3, karena di sini ada 15. Bisa dibagi 3. Nah, sekarang 5 dibagi 3. Oh, tidak bisa atau bersisa, maka kita tuliskan 5 saja. Kemudian 15 dibagi 3 bisa? Ya, hasilnya 5. Kemudian 25 dibagi 3 tidak bisa atau tidak habis, maka kita tuliskan 25. Berikutnya, nah ini 5, 5, dan 25, maka bisa dibagi berapa? 5. Hasilnya adalah 5 dibagi 5, 1, kemudian 5 dibagi 5, 1, kemudian 25 dibagi 5 berapa? 5. Nah ini kita berikan lingkaran. Kita berikan tanda lingkaran, karena bisa habis membagi 5, 5, dan 25. Berikutnya kita bagi lagi. Nah 1 dibagi 5 berapa? Karena sudah 1, maka kita tuliskan 1. Ini 1 dibagi 5, 1 juga. Kemudian 5 dibagi 5 hasilnya 1. Nah, di sini sudah 1 semuanya, maka sudah selesai. Sehingga kita tentukan FPB-nya. FPB itu diperoleh dari perkalian semua faktor prima yang bisa membagi semua bilangan yang sudah kita berikan tanda lingkaran tadi. Sehingga FPB-nya adalah 2 kali 3 kali 5. 2 kali 3, 6 kali 5, berapa? 30. Nah, sudah bisa kita tentukan FPB dari 120, 90, dan 150 adalah 30. Nah, jadi jumlah paket paling banyak yang bisa dibuat agar berisi beras, gula, dan mie instan dengan jumlah yang sama adalah berapa? 30 paket sembako. Kemudian jumlah atau isi bahan setiap paket. Pertama, beras. Nah, beras diperoleh dari beras, berat berasnya dibagi dengan jumlah paket yang dibuat tadi, yaitu 120 kg beras dibagi 30 paket, hasilnya adalah 4 kg. Kemudian, yang kedua gula. Berat gula dibagi dengan jumlah paketnya. Berat gulanya adalah 90 kg, dibagi jumlah paketnya 30, maka akan ketemu 3 kg. Berikutnya mie instan. Mie instan jumlahnya dibagi dengan jumlah paket. Jumlah mie instan adalah 150 bungkus dibagi 30 paket. Maka ketemu 5 bungkus. Sehingga dalam satu paket sembako akan berisi 4 kg beras, kemudian 3 kg gula, serta 5 bungkus mie instan. Nah, demikian untuk soal-soal yang terkait dengan FPB.
Nah, berikutnya kita lanjutkan soal cerita yang berkaitan dengan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Kita mulai soal nomor 1. Fahri, Tika, Hasna membeli pakan ayam di toko yang sama masing-masing setiap 3, 4, dan 6 hari sekali. Jika pada tanggal 15 September 2020 mereka membeli bersama, tanggal berapa mereka akan membeli bersama kembali? Sekarang kita selesaikan. Penyelesaiannya adalah diketahui Fahri itu membeli 3 hari sekali, kemudian Tika 4 hari sekali, kemudian Hasna 6 hari sekali. Kemudian membeli bersama itu pada tanggal berapa? Tanggal 15 September 2020. Kemudian yang ditanyakan adalah Fahri, Tika, dan Hasna akan membeli bersama lagi tanggal berapa? Nah, ini kita jawab. Kata kuncinya adalah membeli bersama. Di sini ada kata bersama. Kalau bersama berarti ini bisa kita selesaikan dengan cara mencari KPK. Sekarang kita tentukan KPK dari 3, 4, dan 6. Nah, kita gunakan cara kelipatan bilangan, yaitu cara pertama. Kelipatan 3 itu adalah 3, 6, 9, 12, 15, dan 18. Kemudian kelipatan 4 itu terdiri dari 4, 8, 12, 16, dan 20. Kemudian kelipatan 6 itu 6, 12, 18, dan 24. Nah, KPK dari 4, 6, dan 8 itu adalah bilangan kelipatan terkecil yang sama. Mana ini bilangan kelipatan terkecilnya? Yaitu berapa? 12, 12, 12. Nah, ini 12 ini ada di ketiga bilangan yang kita cari tersebut. Sehingga KPK dari 4, 6, dan 8 adalah 12. Sehingga Fahri, Tika, dan Hasna itu membeli bersama setiap 12 hari sekali. Jadi, Fahri, Tika, dan Hasna akan membeli bersama lagi, yaitu pada tanggal 15 September 2020 ketika mereka bersama membeli, ditambah 12 hari kemudian. Sehingga akan ketemu tanggal berapa? 15 ditambah 12, hasilnya adalah 27. Sehingga mereka akan membeli lagi bersama pada tanggal 27 September 2020. Demikian untuk soal pertama, kita lanjutkan soal kedua. Soal kedua, truk A dan B mengirim barang di toko laris masing-masing setiap 18 dan 24 hari sekali. Truk A dan B akan bersama mengirim barang setelah berapa hari? Nah, mari kita selesaikan soal ini. Penyelesaiannya adalah diketahui truk A 18 hari sekali mengirimnya, kemudian truk B itu 24 hari sekali. Nah, yang ditanyakan, truk A dan B akan mengirim barang bersama lagi setelah berapa hari? Nah, kita jawab, kata kuncinya adalah mengirim barang bersama. Ini ada kata-kata bersama, sehingga kita cari KPK-nya. Sekarang kita tentukan KPK dari 18 dan 24. Sekarang yang kedua kita gunakan cara kedua, yaitu menggunakan cara faktorisasi prima. Faktorisasi prima dari 18 dan 24. Sekarang 18 dulu. 18 dibagi berapa? 2. Hasilnya 9. 2 bilangan prima kita berikan tanda atau kita lingkari. 9 kita faktorisasi lagi. 3 dengan 3. Nah, selesai karena sudah bilangan prima ini ya.
Kemudian 24 kita faktorisasi prima. Berapa? Dibagi 2. Karena bilangan genap pasti bisa dibagi 2. Hasilnya berapa? 12. 2 kita lingkari karena bilangan prima. Kemudian 12 kita faktorisasi lagi. 12 dibagi 2. Hasilnya berapa? 6. 6 kita faktorisasi lagi. 6 dibagi 2. Bisa ya? 6 dibagi 2 hasilnya 3. Ini 3 sudah merupakan bilangan prima, sehingga sudah tidak bisa dibagi lagi. Maka selesai sampai di sini. Kemudian faktorisasi primanya. Faktorisasi prima dari 18 adalah 2 kali 3 kali 3. Atau bisa kita tulis 2 kali 3 pangkat 2, karena 3-nya ada 2. Kemudian 24. 24 itu faktorisasi primanya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3. Atau bisa kita tulis 2 pangkat 3, karena 2-nya ada 3, kali 3. Nah, KPK itu adalah perkalian semua faktor prima dari 2 bilangan. Sehingga ini semua faktor prima yang berbeda kita tuliskan nanti. Jika sama, maka gunakan pangkat yang terbesar. Bilangan pangkat itu yang tertulis di atas ini. Ini pangkat. Sehingga ini faktornya adalah 2, ini ya, 3 pangkat 2 dan 2 pangkat 3. Kita tuliskan di sini 2 pangkat 3. Ini adalah faktor prima dengan pangkat terbesar. Kemudian 3 ini faktor dengan pangkat terbesar di antara ini. Nah, ini 3 pangkat 1, ini 3 pangkat 2, berarti yang kita pakai adalah 3 pangkat 2. Sehingga kita uraikan 2 kali 2 kali 2, karena 2-nya ada 3 kali. Kemudian 3 kali 3, karena 3-nya ada 3 kali. Kita hitung, ini 2 kali 2 kali 2, ini 4 kali 6, 24 kali 3, 72. Nah, jadi truk A dan B bersama mengirim barang lagi setelah 72 hari kemudian. Nah, demikian untuk soal nomor 2. Bisa dipahami anak-anakku ya? Ya. Silakan bisa diingat-ingat kembali cara mencari FPP dan KPK pada video yang sudah ditayangkan kemarin. Berikutnya kita lanjutkan soal nomor 3. Nah, ini soalnya. Pak Agung dan Pak Adi ditugaskan oleh kantor mereka keluar kota dengan waktu yang berbeda. Pak Agung setiap 36 hari sekali dan Pak Adi 45 hari sekali. Jika hari Senin, Pak Agung dan Pak Adi bertugas keluar kota bersama, pada hari apa lagi mereka akan bersama berikutnya. Nah, ini sepertinya agak sulit ya, tapi tidak sulit. Mari kita pecahkan bersama-sama. Penyelesaiannya adalah, yang pertama diketahui, Pak Agung bertugas keluar kota 36 hari sekali. Pak Adi 45 hari sekali. Kemudian tugas bersama, yaitu pada hari Senin. Kemudian ditanyakan, hari apa Pak Agung dan Pak Adi bertugas bersama lagi berikutnya? Kemudian kita jawab, di sini kata kuncinya adalah bertugas bersama, ada kata bersama berarti kita mencari KPK. Sekarang kita tentukan KPK-nya. KPK dari 36 dan 45. Kita kerjakan dengan cara tabel atau tangga, yaitu cara 3. Yaitu dengan cara yang sama seperti tadi kita mencari FPB, yaitu dibagi dengan bilangan prima sampai hasil bagi terakhir 1. 36 dan 45 kita buat tangganya, kita bagi berapa? Nah, kita bagi bilangan terkecil dulu, yaitu 2. Bilangan prima terkecil 2. Nah, 36 dibagi 2, hasilnya 18. 45 dibagi 2, oh ternyata tidak bisa.
atau bersisa, maka kita tulis 45. Kemudian hasilnya kita bagi lagi, ini 18 bisa dibagi 2, maka hasilnya adalah 9, dan 45 dibagi 2 tidak bisa, hasilnya kita tuliskan 45. Kemudian kita bagi lagi, 9 45 pasti tidak bisa dibagi 2, karena ini adalah bilangan ganjil, maka kita coba bilangan yang lebih besar yaitu 3. 9 dibagi 3, 3. 45 dibagi 3, bisa 15. Kemudian, ini kita bagi lagi, berapa ya? 3 ya, kita bagi 3. 3 dibagi 3, 1. Kemudian 15 dibagi 3, 5. Kemudian, kita bagi lagi. Nah, kita bagi 5. 1 dibagi 5 hasilnya 1. Karena sudah 1, maka kita tuliskan 1. Kemudian 5 dibagi 5 hasilnya 1. Oh, ini sudah 1 semuanya, maka sudah selesai. Nah, untuk KPK, nah ini adalah perkalian dari semua faktor bilangan pembagi. Perkalian semua faktor atau bilangan pembaginya. Yaitu yang mana? Nah, ini semua nanti kita kalikan. Nah, KPK dari 36 dan 45 adalah 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 5. Hasilnya adalah 2 kali 2 itu 4. 4 kali 9, ini ya, 36. 36 kali 5. Hasilnya berapa? 180. Nanti bisa dicek, bisa dihitung kembali. Sehingga Pak Agung dan Pak Adi ini bertugas keluar kota bersama lagi setelah berapa hari, nak? Dari KPK-nya tadi setelah 180 hari kemudian. Nah, yang ditanyakan adalah, nah, hari bertugas kemudian. Setelah tadi bertugas bersama hari Senin, maka caranya adalah, nah ini, kita cari jumlah minggunya. Nah, karena seminggu ada 7 hari, maka 180 hari ini kita bagi 7 hari atau 1 minggu. Sehingga nanti akan ketemu 25 minggu, sisanya adalah 5 hari. Ya, jadi 180 dibagi 7, itu hasilnya adalah 25 minggu, sisanya 5 hari. Sehingga hari bertugas bersama adalah hari bertugas bersama ditambah sisa harinya. Tadi hari bertugas bersama, hari apa? Senin. Ditambah 5 hari. Sehingga dari Senin itu dihitung 5 hari kemudian. Yaitu Selasa 1, Rabu 2, Kamis 3, Jumat 4, Sabtu 5. Nah, inilah hari berikutnya mereka akan bertugas bersama lagi, yaitu hari Sabtu. Jadi, Pak Agung dan Pak Adi bertugas bersama lagi pada hari Sabtu. Demikian anak-anakku, pembelajaran pada kesempatan kali ini kita sudah mempelajari tentang soal cerita yang berkaitan dengan FPP dan KPK. Semoga anak-anakku bisa mengerti dan memahaminya. Selamat belajar, tetap sehat, dan selalu semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.